Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sulistiawati. Di sini saya akan menerangkan tentang filosof saya yang bernama Sayyid Hussein Nasr. Nasr lahir pada tahun 1933 di Teheran, Tengah Selatan, dari Sayyid Waliullah yang merupakan seorang dokter keluarga kerajaan Persia dan salah satu pendiri pendidikan modern di Iran. Ia banyak menulis karangan yang masih dalam bentuk manuskrip. Beberapa di antaranya telah dirakit oleh Nasr menjadi sebuah buku berjudul Danis wa Akhlaq, Pengetahuan dan Etika. Orang tuanya berasal dari Kasan. Dia adalah keturunan Syekh Fazlullah Nouri dari pihak ibunya. Melalui dia terkait dengan komunis, Noureddin Kounouri adalah sepupu dari filosof Iran Ramin Jahanbegloo serta ayah dari akademis Amerika Vali Nasr. Pendidikan Nasr bersekolah di Fairuz Bahram High School di Teheran sebelum ke Amerika Serikat untuk pendidikan pada usia 13 tahun di Amerika Serikat. Nasr pertama kali menghadiri sekolah PD di Higginstown, New Jersey, lulus pada tahun 1950 sebagai pidato perpisahan di kelasnya dan juga pemenang penghargaan beasiswa yang ditawarkan oleh MIT dalam bidang fisika, membuatnya menjadi sarjana Iran pertama yang kuliah di universitas itu. Di sana, ia juga mulai belajar di bawah Giorgio de Santillana dan lainnya di berbagai cabang lain seperti metafisika dan filsafat. Selama studinya, dia di sana berkenalan dengan karya-karya otoritas aliran pemikiran dan pemikiran Nasr. Sejak saat itu, Nasr telah menjadi murid Pidjokskoun selama lebih dari 50 tahun dan karyanya didasarkan pada doktrin dan sudut pandang filsafat. Kemudian pandangan tentang evolusi. Nasr menolak teori evolusi, menyatakan bahwa ia adalah sebuah ideologi, itu bukan ilmu pengetahuan biasa dan lebih merupakan agama palsu, dan lebih sosiolog Virgin pada teori ilmiah. Sosiolog dari penolakan Nasr terhadap alasan sekuler dan sains dan lebih luas lagi dari dunia modern. Kemudian penghargaan dan kehormatan. Pada tahun 2000, sebuah volume dikhususkan untuknya di Library of Living Philosophers. Kemudian penghargaan dan sains Templeton. Kemudian musim pertama dan menyampaikan kuliah. Kemudian doktor kehormatan dari Fakultas Teologi Universitas Uppsala, Swedia. Nasr adalah penulis lebih dari 50 buku dan 500 artikel. Beberapa di antaranya dapat ditemukan di jurnal Student in Comparative Religions tentang topik seperti metafisika, tradisionalis, sains Islam, tasawuf, dan filsafat Islam. Menuliskan karya dalam bahasa Persia, Inggris, Prancis, Arab, dan Indonesia. Di bawah ini tercantum sebagian besar karya Nasr dalam bahasa Inggris dalam urutan kronologis, termasuk terjemahkan volume yang diedit dan untuk menghormatinya sebagai penulis. Pada usia 25 tahun, Nasr lulus dengan gelar PhD dari Harvard dan menyelesaikan buku pertamanya. Judulnya adalah Penghargaan Langsung untuk Sains dan Peradaban di Cina.
untuk mempersembahkan kepada orang barat perkembangan kompleks dari sejarah, sains, dan teknologi di Cina, sebuah misi yang Nasr ikuti sendiri untuk peradaban Islam. Meskipun saya bekerja seorang diri, seorang sarjana berusia 25 tahun, dan dia memiliki seluruh kelompok bekerja dengannya, disertai doktoralnya dalam pemikiran Islam. Diterbitkan pada tahun 1964 oleh Harvard University Press sebagai pengantar doktrin kosmologi Islam. Selain menguasai bahasa Arab, ia awalnya diajarkan di masa kecilnya selama masa siswanya. Nasr juga belajar bahasa yang berbeda, yaitu Prancis, bahasa gunaan membaca Guinean Prancis, Yunani, Latin, Italia, Spanyol, dan Jerman, terutama untuk bekerja pada Hegel untuk tesis PhD-nya. Kemudian kembali ke Iran. Nasr memulai karir mengajarnya pada tahun 1955 ketika dia masih menjadi mahasiswa doktoral muda di Universitas Harvard. Setelah Harvard, Nasr kembali ke Iran sebagai profesor di Universitas Teheran dan juga menjabat menjadi presiden Universitas Ar-Rahman, sekarang Universitas Teknologi Sharif, dari tahun 1972 hingga 1975. Nasr juga belajar filsafat Islam dan filosof Muhammad Hussein Tabatabai, Allamah Sayyid Abdul Hussein Rafi Kazvini, dan Sayyid Muhammad Kazim Asar selama periode menjelang revolusi. Nasr ditunjuk sebagai sekretaris pribadi Farah Pahlavi, permaisuri Iran, sebagai kepala biro pribadi. Pada tahun 1974, ia menugaskannya untuk mendirikan dan memimpin akademis sekarang. Filsafat Clarendon sekarang Institut Lembaga Akademis pertama yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip intelektual sekolah tradisionalis dalam kurun sekolah Tabatabai. Kamet Morgan mengadakan berbagai wacana filosofis. Buku Islam Syah adalah salah satu produk periode ini. Sekembalinya ke barat, Nasr mengambil posisi di Universitas of Edinburgh, Temple Universitas, dan sejak 1984 telah di The George Washington University, di mana dia sekarang menjadi Profesor Studi Islam Universitas penuh waktu. Nasr membantu dalam perencanaan dan perluasan program studi Islam dan Iran beberapa universitas seperti Princeton, Universitas Utah, dan Universitas Kalimantan. Dia adalah penasehat untuk pemenang penghargaan film dokumenter PBS Broadcast Legacy of a Prophet, diproduksi oleh Unity Production Foundation. Kemudian Islami. Kemudian Nasr bekerja sebagai penulis 3 orang bijak Muslim. Buku-buku hasilnya itu Cita-cita dan Realitas Islam, yaitu diterbitkan pada tahun 1966. Kemudian Sains dan Peradaban dalam Islam dengan kata pengantar oleh George Santillana. Kemudian Islam Studies, Essay on Law and Society, dan Science and Philosophy and Sufism, yang diterbitkan pada tahun 1967. Kemudian Islam and the Flag of Modern Man. Kemudian Ilmu Islam Study, ilustrasi dengan foto-foto oleh Roland Nicole. Kemudian Sadr al-Din Shirazi. Kemudian Knowledge
and the Script yang diterbitkan pada tahun 1981, kemudian Kehidupan dan Pemikiran Islam yang diterbitkan pada tahun 1981, kemudian Seni dan Spiritualitas Islam yang diterbitkan pada tahun 1986, kemudian Islam Tradisional di Dunia Modern 1987, kemudian Panduan Seorang Muslim Muda untuk Dunia Modern yang diterbitkan pada tahun 1993, kemudian The Need for a Sacred Skin yang diterbitkan pada tahun 1990, kemudian Muhammad Manusia Tuhan yang diterbitkan pada tahun 1995, kemudian Agama dan Orde Alam Kuliah Kadburi pada tahun 1994. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang Sayyidah Hussein Nasr. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.